Air aja dikomersilkan, padahal ketersediaannya tuh melimpah ya kan. The Wall Street Journal menerbitkan sebuah cerita yang berjudul Nestle Peach Butter Water Towards Poor. Pengambilan air yang di Pakistan ini ternyata dilakukan oleh beberapa perusahaan besar. Yang paling terkenal itu ada Nestle dan Coca-Cola. Selamat datang di konten terbaru Ganciper. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah brand internasional yang pastinya sudah nggak asing lagi bagi kalian kan. Nah, brand ini tuh produknya banyak banget dijual di mana-mana ya. Di outlet-outlet terdekat rumah kalian, minimarket, dan juga supermarket. Yaitu brand Nestle. Nestle, a colossus in the food and beverage industry, boasts a rich history that spans over 150 years. Founded by Henri Nestle in 1867, the global company is a result of combining Henri's visionary instincts as a humanitarian and precision as a pharmacist. Nestle's reach has spread worldwide. Brand ini sempat menjadi perbincangan dan menjadi target pemboikotan karena dianggap terafiliasi dengan Israel. Brand ini pernah mengalami pemboikotan di Amerika Serikat dan juga Eropa karena mereka mengklaim kalau susu formula yang mereka produksi lebih sehat dibandingkan air susu ibu. Kali ini dialami oleh negara Pakistan dan India yang mana terjadi aksi kerja paksa serta eksploitasi air bersih secara besar-besaran. Nah, sehingga masyarakat yang berada di sekitar mata air atau sumber air yang mereka kuasai itu tuh tidak bisa mereka gunakan air tersebut secara utuh dan penuh. Nah, padahal kan masyarakat di sana tuh adalah pemilik dari tanah tersebut. Tapi tuh mereka justru tidak bisa memanfaatkan air dari tanah mereka sendiri kan. Kenapa demikian? Karena sudah dikuasai oleh Nestle. World's biggest food company, Nestle. The Nestle company. The Nestle Corporation really seems to be in a league all of its own. What's going on with this company? Untuk pembahasan yang pertama, ini tuh kalau menurut gue cukup epic lah ya, yaitu kontroversi mengenai eksploitasi air yang dilakukan oleh brand Nestle. Kejadian yang satu ini bikin kalian tercengang. Mereka melakukan eksploitasi air ini tidak hanya terjadi di satu negara kan. Yang pertama gue bakal membahas dulu nih ya, yang pernah mereka lakukan di Pakistan. Kalian pernah kepikiran gak kan? Air itu kan bisa kita dapatkan dimanapun, ya kan? Nah, sumbernya ada di mana-mana, ya kecuali di gurun. Bahkan di gurun pun itu terkadang ada air gitu kan. Air aja dikomersilkan, padahal ketersediaannya tuh melimpah ya kan. Water! 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 Lalu kenapa bisa masyarakat di sana tuh bisa kesulitan mendapatkan air bersih? Sementara perusahaan air mineral bisa mendapatkan air bersih lalu diperjualbelikan ke masyarakat Pakistan. Bahkan nih Gan ya, menurut media di Express Tribune, sebagian besar pendapatan warga Pakistan itu tuh digunakan untuk beli air Gan. Jadi tuh mereka gajian itu sebagian besarnya buat beli air minum. Udah beda konsepnya. Di sana sebagian pendapatannya untuk beli air bersih, untuk air minum, dan bahkan sampai beli air mandi. Fenomena ini terjadi karena kualitas air minum yang buruk atau pasokan air bersih itu gak memadai di sana. Sehingga kan sebagian besar orang-orang Pakistan di sana terpaksa untuk membeli air minum dalam kemasan. Karena itu industri air minum dalam kemasan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat terutama di tahun 2023. Nah ini kejadiannya baru-baru kan. Pakistan ini bisa mendapatkan perhatian internasional pada tahun 1999 ketika The Wall Street Journal menerbitkan sebuah cerita yang berjudul Nestle Peach Butter Water Towards Poor.
Pengambilan air yang di Pakistan ini ternyata dilakukan oleh beberapa perusahaan besar. Yang paling terkenal itu ada Nestle dan Coca-Cola, yang masing-masing di antara mereka mengekstraksi 300 sampai dengan 100 miliar liter pada tahun 2021. Nah, sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2025 menemukan bahwa kalau Nestle Pakistan itu sudah menambang sekitar 306 juta liter per tahunnya antara tahun 1998 dan tahun 2023. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya kan, bagaimana gilanya cara mereka berbisnis. Mereka menjual sebuah produk dari hasil mengambil hak masyarakat. Nah, tapi gue nggak tahu nih kalau di Indonesia tuh Nestle sistemnya kayak gimana ya kan. Apakah ini cuma terjadi di Pakistan dan Amerika aja? Ya, kita doakan aja lah ya, semoga di negara kita ini tidak seperti itu sistemnya. Jadi kan, Nestle ini sebagai industri perusahaan makanan dan minuman itu tuh ternyata tidak cuma memproduksi air mineral aja, tapi juga ada produk-produk lainnya yang salah satunya itu adalah coklat. Nestle ini ternyata memiliki kebun kakao yang ada di daerah Afrika Barat. Soalnya di Afrika itu adalah negara yang memproduksi 72% kakao yang ada di dunia. Nah, jadi tumbuhan kakao ini tumbuh banyak dan subur di sana. Nestle itu membeli sekitar 60% kakao yang ada di Afrika Barat. Dan pada tahun 2001, Nestle ini menandatangani protokol Harkin Angel, yaitu sebuah perjanjian sukarela untuk menghentikan dan mengakhiri perilaku yang tidak baik terhadap pekerja di bawah umur. Nah, kalau dilihat dari situs resminya, bisnis mereka ini di Afrika Barat itu disusun menjadi sebuah rencana yang disebut dengan The Nestle Cocoa Plan yang diperkenalkan pada tahun 2009 dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan petani, memproduksi kakao berkualitas tinggi, dan mengatasi rantai pasokan seperti pekerja di bawah umur. Dan untuk bisa mewujudkan hal ini, Nestle bekerja sama dengan mitra independen seperti The Fair Labor Association, lalu ada International Cocoa Initiative, World Cocoa Foundation, dan UDZ Certified untuk mengatasi para pekerja-pekerja di bawah umur dan meningkatkan pertanian kakao dan memberikan transparansi serta kredibilitas dari rencana tersebut. Dan lalu pada tahun 2015, Nestle ini berhasil membangun dan merenovasi sebanyak 42 sekolah bersama dengan mitra mereka, sehingga ada banyak hampir 3.000 anak yang bisa bersekolah untuk pertama kalinya di daerah tersebut. Karena di daerah itu memang bisa dikatakan adalah daerah tertinggal ya kan. Upaya-upaya tersebut dilakukan oleh Nestle, ya terlihat sangat baik lah ya, karena gak cuma memikirkan keuntungan mereka pribadi yang akan mereka dapatkan dari kebun kakao mereka yang ada di Afrika Barat. Di balik rencana yang baik tersebut, Nestle masih menjalankan praktik perbudakan untuk yang di bawah umur. Bahkan ini sudah terjadi lebih dari 10 tahun. International Labour Rights Fund atau disingkat ILRF yang mengajukan gugatan terhadap beberapa perusahaan yang salah satunya termasuk Nestle. Di dalam gugatan tersebut, ILRF ini menuduh kalau Nestle itu terlibat dalam perdagangan orang, penyiksaan, dan kerja paksa terhadap mereka yang masih di bawah umur. Akhirnya gugatan mereka ditolak dan kasus tersebut sempat diajukan banding ke pengadilan Nin Circuit dan membatalkan keputusan tersebut sehingga tuntutan dari ILRF bisa dilanjutkan. Namun, Nestle mengajukan banding ke Mahkamah Agung agar bisa membatalkan keputusan tersebut. Namun, Mahkamah Agung ini justru menolak banding dari Nestle pada tahun 2016 sehingga keputusan dari Nin Circuit ini tetap berlaku. Nah, kemudian berdasarkan laporan dari Fair Labor Association atau disingkat FLA yang gue ambil sumbernya dari The Guardian, kalau ada sebanyak 56 pekerja yang berusia di bawah 18 tahun dan 27 diantaranya di bawah 15 tahun. Nah, jadi masih bocil-bocil gitu kan. FLA sendiri ini sebenarnya ditugaskan oleh Nestle sendiri kan untuk menyelidiki hak-hak pekerja yang ada di perkebunan Afrika Barat pada tahun 2013 dan akhirnya ditemukanlah fakta tersebut dan ternyata ditemukan masih ada remaja di bawah umur yang dipekerjakan di perkebunan kakao milik Nestle. For years, this has been a sad but familiar scene in the Ivory Coast. Children hack at pods of cocoa for the chocolate companies.
Akhirnya Nestle didesak oleh internasional untuk meningkatkan akses ke pendidikan, meningkatkan sistem verifikasi usia di perkebunan, dan meningkatkan kesadaran akan kode etik perusahaan mereka. Tapi karena kompleksnya permasalahan ini, sehingga mereka sendiri tidak bisa menjamin serta memastikan kalau mereka akan menghilangkan praktek pekerja di bawah umur ini. Jadi dalam hal ini, Nestle bilang, ya mau gimana? Mereka nggak bisa menjangkau semuanya karena para pekerja mereka itu tuh terlalu banyak. Yang ini sebuah kontroversi yang benar-benar heboh banget pada masanya, yaitu ketika Nestle mengklaim susu formula mereka untuk bayi dikatakan lebih bagus dari ASI. Nestle sebagai produsen makanan dan minuman, mereka juga mengeluarkan produk susu formula bayi. Nah, yang pastinya untuk menjual produk tersebut, sebuah brand akan membutuhkan strategi marketing yang bisa sebagus mungkin agar produknya itu bisa laku di pasaran kan. Tapi ketika mereka mempromosikan produk ini, mereka malah membuat statement atau narasi yang misleading. Would you agree with me that your product should not be used where there is impure water? Nah, kayak gimana narasinya itu? Diduga nih ya, Nestle membuat branding terhadap produk mereka dengan mengatakan kalau susu formula bayi buatan mereka itu lebih bagus dibandingkan dengan ASI. Dan itu pertama kali muncul pada tahun 1970-an. Akibat dari klaim tersebut, para ibu ini tuh jadi nggak mau memberikan ASI mereka kepada bayi. Dan malah mengatakan kalau susu formula bayi yang diproduksi oleh Nestle jauh lebih sehat. Karena campaign yang dibuat dengan mengklaim kalau susu formula bayi ini tuh sudah digunakan oleh para ahli kesehatan. For your special baby. More than 50 million babies have been raised on this form of milk. Karena informasi yang menyesatkan inilah, akhirnya terjadi gerakan pemboikotan terhadap Nestle pada tahun 1977 di Amerika Serikat dan ikut menyebar ke negara-negara Eropa. Yang namanya iklan itu kan ya mereka masih telan mentah-mentah karena sumber informasi tidak sebanyak seperti sekarang. Kalau sekarang mah kita bisa akses berbagai informasi dari internet, ya kan? Nah, kalau dulu kan semuanya itu terbatas. Apa yang ada di iklan, apa yang ada di pamflet, atau mungkin yang ada di televisi zaman dulu, itu yang dipercaya sama masyarakat. Karena hal itu, Nestle pun memutuskan untuk mengikuti peraturan yang dibuat dan berhasil menghentikan pemboikotan di Amerika Serikat pada tahun 1984. Nah, awalnya mereka tuh cukup kelabakan karena diboikot. Tapi strategi marketing yang seperti ini nggak cuma terjadi di Amerika dan Eropa aja kan. Mereka juga melakukannya di negara-negara berkembang seperti Pakistan pada tahun 1980-an. Jadi kayak nggak kapok gitu kan. Jadi ada seorang pria yang bernama Syed Amir Rasa Hussein yang diketahui pernah bekerja di Nestle. 2 tahun setelah dia memutuskan untuk resign dari Nestle, tepatnya di tahun 1999, dia membuat sebuah laporan berkaitan dengan sebuah organisasi yang bernama Baby Milk Action yang memberikan tuduhan kalau Nestle mendorong para dokter untuk merekomendasikan penggunaan susu formula bayi mereka dibandingkan dengan pemberian ASI. Lalu singkat cerita, lanjut lagi nih, di bulan Mei tahun 2011 ada 19 lembaga swadaya masyarakat atau LSM internasional yang berada di Laos. Di antaranya ada Save the Children, Oxfam, Care International, dan Plan International, serta World Vision membuat gerakan boikot terhadap Nestle dengan sebuah surat terbuka yang ada di dalamnya tertulis kalau Nestle sudah melakukan praktik yang tidak etis. Termasuk dengan kesalahan Nestle dalam menerjemahkan label dan informasi kesehatan ke dalam bahasa lokal dan menuduh kalau perusahaan tersebut tuh memberikan insentif kepada dokter-dokter serta perawat lokal kalau mereka mempromosikan penggunaan susu formula bayi. Nah, jadi ibaratnya mereka tuh sudah berusaha untuk memanipulasi segala informasi, bahkan sampai membayar dokter supaya produk mereka tuh laku. Nah, namun lagi-lagi Nestle membantah klaim tersebut atau tuduhan tersebut dan justru meminta para penuduh ini untuk mengaudit perusahaannya. Kemudian ada juga penyelidikan terkait klaim Nestle yang menyesatkan terhadap produk susu formula bayi ketika mereka mempromosikan produk mereka tuh di Cina pada tahun 2011. Dikatakan kalau Nestle ini sempat menyuap staf rumah sakit untuk bisa mendapatkan catatan medis pasien dan mendorong agar para staf rumah sakit ini merekomendasikan susu formula mereka untuk bisa meningkatkan penjualan.
Dan apa yang dituduhkan kepada Nestle ini melanggar peraturan yang ada di Cina yang dibuat pada tahun 1995 yang bertujuan menjamin ketidakberpihakan staf medis dengan melarang rumah sakit dan institusi akademis untuk tidak mempromosikan susu formula instan kepada keluarga yang salah satunya adalah produk Nestle. Oleh karena itu, 6 karyawan Nestle saat itu sampai dijatuhi hukuman penjara, mulai dari masa hukuman 1 sampai 6 tahun. Nah, jadi ada beberapa negara yang menjadi korban Nestle. Di dalam laporan itu disebutkan kalau ada lebih dari 70 produk susu Nestle yang ada di 40 negara yang mengabaikan saran nutrisi di dalam iklan mereka. This latest research from Public Eye comes with a very clear message. Nestle must stop adding sugar. Nah, contohnya di Afrika Selatan, Nestle ini menggunakan sukrosa di dalam susunya, yaitu gula. Terus di Brasil dan Hong Kong, produk susu formula mereka dikatakan sebagai susu yang bebas sukrosa dengan tujuan menjaga kesehatan bayi, padahal aslinya nggak begitu. Jadi bagaimana bisa suatu produsen itu memasarkan produknya dengan komposisi yang berbeda? Nah, di Afrika bilangnya mengandung gula, sementara di Brasil dan Hong Kong bilangnya nggak mengandung gula. Nah, ini tuh aneh banget kan, ya kan? A Swiss organization tested Nestle products sold in the global south, mostly in Asia, Africa, and Latin America. And what did they find? Most of them had added sugar. Juru bicara dari Nestle mengatakan kalau mereka tidak melakukan itu dan mereka mendukung serta patuh terhadap rekomendasi yang diberikan oleh WHO dan mereka mengakui kalau ASI adalah sumber nutrisi yang tepat serta ideal untuk bayi. Juru bicara dari Nestle juga mengklaim dalam memasarkan produk mereka, Nestle itu selalu bertanggung jawab dan klaim yang mereka buat itu sudah didasarkan pada bukti ilmiah. Hanya saja, menurut pandangan dari beberapa akademis, cara atau gaya bahasa yang digunakan oleh Nestle untuk mempromosikan produk mereka tuh terkadang justru bikin salah paham atau menyesatkan lah ya. Sehingga hal itulah yang justru banyak membuat konsumen ini menjadi salah tangkap dan malah berpikir kalau produk susu dari Nestle ini bisa menggantikan ASI secara penuh. Sebenarnya tuh masih banyak lagi nih kasus-kasus yang melibatkan Nestle ini dan kontroversinya. Seperti salah satunya itu terjadi pada tahun 2009, yaitu ada adonan kue yang diproduksi oleh Nestle yang dikatakan itu tercemar oleh wabah E. coli di pabrik mereka yang ada di daerah Danville, Virginia, Amerika Serikat. Nah, terus terjadi juga pada tahun 2015. Ada regulator keamanan pangan dari negara bagian Uttar Pradesh, India, menemukan kalau sampel mie Maggi yang diproduksi oleh Nestle di India itu mengandung timbal 17 kali lebih banyak dibandingkan batas aman yang diperbolehkan untuk kesehatan manusia. Nah, ternyata banyak banget ya kan kontroversinya. Dan padahal Nestle ini tuh banyak sekali dikonsumsi oleh masyarakat. Dan apa boleh buat, dengan kontroversi tersebut tuh mereka jadi salah satu brand internasional yang banyak dan sering sekali tersandung oleh kasus. Oke, itu dia ya kan pembahasan kita mengenai kontroversi dari brand Nestle. Bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kita kali ini? Share opini kalian, mari kita diskusi dan berbagi perspektif.